Sito Donowati, saya dari bagian promosi kesehatan. Ya, sahabat Puskesmas Pondok Sukmajaya, kita jumpa di dalam IG Live hari ini, yaitu ingin ngobrol-ngobrol asik ya, atau kita bilang disebut dengan ngobras ya. Ngobras ini rencananya akan kita laksanakan rutin setiap 1 bulan sekali. Khusus untuk di hari ini, dalam rangka Hari Jadi Kota Depok yang ke-22, kita ingin mengundang narasumber pada pagi hari ini untuk ngobrol-ngobrol dengan tema bagaimana sih perawatan gigi di saat bulan Ramadan dan di masa pandemi seperti saat ini. Ya, saya kali ini ditemani oleh narasumber yang cantik dan energik, seorang dokter gigi sekaligus Kepala Puskesmas Pondok Sukmajaya. Kepada Dokter Gigi Indiani Nurdiana, bisa bergabung di sini dok, menemani saya obrol-obrol santai. Assalamualaikum Bu Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk dok. Ya. Permen di kulum enak rasanya. Asli, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Sari? Alhamdulillah baik dok. Ini terima kasih ya, kita sudah menyempatkan waktu pada pagi hari ini. Hari ini hari spesial nih dok buat masyarakat Kota Depok. Hari Jadi Kota Depok yang keberapa ya? Ke-22. 22 tahun, luar biasa ya. Biasa ya. Kita punya tagline ya di hari jadi ini dong. Iya. Ya, apa ya? Yuk kita bangkit. Kita bangkit. Ya. Ya. Yuk kita Yuk bangkit. kita bangkit. Bangkit bagaimana kita bisa tetap beraktivitas di masa-masa pandemi ini Ya. dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ya. Pada pagi hari ini kita punya tema tentang perawatan gigi di saat bulan Ramadan, karena kita juga hari ini bulan Ramadan sekaligus di masa pandemi. Kiranya Sudi dokter memberikan tips-tips bagaimana sih perawatan gigi yang baik gitu, supaya nanti ada interaksi dari masyarakat ingin bertanya banyak tentang seputar perawatan gigi. Kiranya dokter gigi ini bisa menyampaikan kepada sahabat Puskesmas Pondok Sukmajaya dimanapun berada melalui live IG. Ya. Silakan dok. Ya. Terima kasih nih sebelumnya Pak Bu Sari, saya sudah diberi kesempatan nih untuk ngobras ya, ngobrol asik dan santai kita ya. Jadi kita agak santai aja gitu. Ya kebetulan karena profesi saya dokter gigi, jadi saya ingin membahas seputar perawatan gigi gitu ya. Nah kebetulan alhamdulillah sekarang sedang memasuki bulan Ramadan gitu ya. Jadi kadang-kadang nih masyarakat kan suka masih agak rancu ya, masih bingung gitu. Ini bulan Ramadan saya boleh nggak sih tambal gigi atau perawatan gigi, boleh nggak sih ntar batal atau apa segala macam gitu ya. Jadi sebenarnya di bulan Ramadan ini bukan menjadi penghalang kita untuk melakukan perawatan gigi gitu ya Bu. Ya tetap harus bisa. Jadi kalau misalnya mungkin kalau masih pada takut, ya udah nggak apa-apa. Jadi nanti selama sahur nih sikat gigi, nanti setelah berbuka atau sebelum tidur sikat gigi lagi seperti itu. Nah sekarang kalau perawatan nih ke dokter gigi misalnya, perawatannya saya mau tambal gigi nih pas lagi siang hari misalnya ya Bu ya. Siang hari boleh nggak sih saya ke dokter gigi gitu? Nah sebenarnya takutnya batal nih. Iya takutnya batal, ini ketahuan atau apa gitu ya. Jadi saya juga sudah dapat banyak masukan dari beberapa jurnal, juga ada fatwa MUI gitu ya, bahwa tindakan perawatan gigi di klinik itu sebenarnya tidak masalah ya Bu ya. Berarti masyarakat nggak perlu ragu-ragu lagi ya? Iya nggak perlu ragu. Nah nanti kalau ada yang ketelan gimana? Atau nanti pas lagi kumur atau tambah jadi kenyang gitu ya? sengaja ketelan. Membatalkan Ya, nama apa ya? Amalu biniat. Nah niatnya mau apa nih? Saya mau ke dokter gigi biar ntar minum deh sedikit. Itu pasti ya boleh dong. Nah itu batal pasti. Kalau misalnya kita memang niatnya memang mau perawatan gigi, berobat gitu ya berobat. Lalu nanti ada yang ketelan nggak sengaja, itu nggak masalah gitu. Tapi kalau ya itu tadi ketelannya banyak ya. ketelannya banyak 1 gelas airnya berwarna lagi sirup dong. Ya itu yang membatalkan gitu ya. Mantap banget nih masukan dari ibu nih. Ya jadi kalau misalnya cabut gigi
kan disuntik segala macam gitu Iya. ya, itu batal nggak sih? Enggak juga Enggak. ya Bu ya, apalagi kan Ada rasa-rasa obat gitu apa iya, ya? rasa-rasa obat kalau tidak sengaja tidak apa-apa, tidak tapi bisa juga nih cabut gigi membatalkan Bu. Cabut Kenapa? gigi. Ya misalnya kita udah niat puasa, Iya, lalu kan kita disuntik dulu ya Bu supaya baal. supaya baal. Ya, itu tidak membatalkan sebenarnya. Oh, Nanti baru- dicabut walaupun nanti keluar darah, ada yang terkeluar sedikit tidak membatalkan. Nah, yang membatalkan itu apa? Misalnya setelah pulang rasa baalnya hilang, agak nyeri-nyeri sedikit kan. Aduh, saya mau minum obat aja deh. Nah, berarti Ya. itu keputusan sendiri. Iya. Nah, itu yang membatalkan. Itu yang membatalkan. Tapi selama dia disuntik mau tindakan, Iya. terus untuk penghilangan itu terus ada keluar darah, itu nggak apa-apa. Nggak Karena apa-apa. Fatwa MUI juga sudah menjelaskan Iya, tindakan perawatan gigi tindakan perawatan gigi itu aman. dihalalkan, aman. Gitu. Ya, tidak masalah. Ada lagi dong apa sih yang Iya. yang peraguan-peraguan masyarakat itu bisa hilang gitu. Ya, paling sekarang yang di zaman pandemi juga Iya. ya Bu ya. Di zaman pandemi ini kan kita menerapkan social distancing. Social distancing, Jadi ya. sebisa mungkin kita di rumah gitu Iya. ya. Nah, terus gimana sih supaya saya nggak mau ke dokter gigi, saya mau di rumah aja, boleh. Tapi pengalaman nih Bu, anak saya pandemi nih di rumah terus, jadi males mandi, iya nggak Bu? Nah. Sama nggak Bu? Iya, mandinya siang-siangan. Iya, sama lah. sama. Nah, sama mungkin karena malas mandi sama malas sikat gigi Sikat gigi, juga biasanya. puasa lagi. Iya, nah, Nah, itu kan. itu Ya. jadi bikin Jadi itu sebenarnya yang menyebabkan nanti malah giginya jadi bermasalah, dan itu ya jadinya harus susah ke dokter makanan, gigi. yang manis-manis Iya. lagi bulan Ramadan kan makannya Iya. manis-manis minumnya aduh Iya. lupa sikat gigi deh. Iya, malah itu jadi harus ke dokter gigi kan, mau nggak mau. Nah, jadi kita harus apa sih perawatan di rumah gitu. Yang pertama ya sudah pasti harus Sikat gigi. rajin sikat gigi. Oh, rajin sikat Iya. gigi. Ini kalau mau perawatan di rumah ya. Iya. Hmm. Sudah pasti harus rajin sikat gigi. Jadi dibantu juga pakai dental floss, boleh. Ah. Nanti takut ada makanan-makanan yang nyelip gitu Oh, ya. iya, betul. Bantu dengan dental floss, pakai obat kumur boleh. Obat kumur. Iya. Tapi kalau misalnya, dulu saya ada lubang nih giginya, ada karang giginya, ya mau nggak mau, ya itu harus dilakukan perawatan ke dokter gigi. Iya. Lagi pandemi gini, alhamdulillah sekarang memang kasus agak menurun walaupun masih ada kasus Di gitu saat ya. pandemi agak berkurang ya. Iya. Jadi kita juga sudah dulu awal-awal pandemi kan di rumah sakit, di puskesmas, Iya. pelayanan gigi ditutup ya, paling Ditutup untuk karena konsultasi khawatir. aja. Nah, karena khawatir. Kalau sekarang sih sudah mulai beberapa klinik, beberapa rumah sakit, Sudah puskesmas sudah Termasuk puskesmas kita kan iya, sudah bisa termasuk. perawatan. Tapi jangan khawatir ya dok ya. Iya, karena kita sudah menjalankan protokol Protokol kesehatan. Dari mulai pakai apa? Pakai Asma, pakaian iya, APD level APD 3 ya. ketiga. Ya, lalu kita Masker, juga pakai gitu ya. masker, ya jangan lupa Apalagi nih apa namanya nih? pakai face Face shield ya, shield. pakai face shield, sarung tangan dan lain-lain. Jadi jangan lupa pasiennya pun Pasiennya juga sama Iya, menerapkan. harus pakai masker juga gitu ya. Jadi kekhawatiran dia akan tertular penyakit di ketika perawatan di puskesmas itu bisa diminimalisir gitu ya. Minimalisir, betul. Ya tetap kita semua harus usaha ya. Usaha, Jadi ya. jangan karena udah deh di puskesmasnya aman kok ya, tapi dianya nggak mau pakai masker Oh, misalnya. sama saja ya. Sama aja. Jadi tetap Sama-sama harus ya tenaga kesehatannya sama pasiennya iya. menerapkan protokol kesehatan. Tuh, Ya. jadi tidak apa-apa perawatan gigi di puskesmas selama bulan Ramadan, pandemi apalagi. Kalau memang perlu perawatan, jangan ragu-ragu datang ke puskesmas. Karena kita juga sudah menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan tata laksana yang disarankan dari Kementerian Kesehatan. Apa-apa saja yang harus kita lakukan untuk perlindungan diri. Ya. Ada lagi dong yang ingin disampaikan sekitar perawatan ini. Ya, tadi pokoknya intinya rajin sikat gigi. Rajin sikat gigi. Ya, jangan lupa makan makanan bergizi juga, Bu. Itu Makan makanan ya. bergizi. Yang pasti sebelum puasa ya. Iya, ya. Jadi puasa pun harus makan makanan bergizi, cuman waktunya aja yang digeser. Maksudnya ya, Bu, digeser ya. Ya. Buka dan saat sahur. Ya, betul. Oh, itu pengaruh dengan ke gigi ya? Iya dong, apalagi untuk anak-anak nih. Anak-anak kan tetap harus di bawah pengawasan Pengawasan orang tua, ya. Ya, apalagi
anak-anak itu sedang waktunya pertumbuhan ya Bu Iya, ya. betul. Jadi kalau misalnya asupan gizinya kurang, otomatis ya pertumbuhan rahang dan giginya pun bisa jadi terganggu. Iya. Ya, apalagi kan nanti saat waktunya tumbuh gigi tetap nih, gigi tetap anak-anaknya kecil, gigi tetapnya besar-besar Iya, ya Bu ya. Terus kalau gigi rahangnya nggak mau berkembang nih karena dia nggak mau makan segala macam, nanti itu bisa pengaruh juga ya. pengaruh gitu. Jadi banyak yang mesti bisa tetap dilaksanakan. Jadi kita emang harus berdamai di masa pandemi Iya. ini ya. Tidak menjadi alasan kita tidak melakukan apa-apa ya, sahabat puskesmas atau semuanya ya. Ini saya lihat ada apa sih Dok? Ada apa apa nih? ini? Apa sih? Model gigi. Model gigi. Oh iya. Nah, Ini kebetulan nih saya punya model gigi untuk menjelaskan juga. Ya, saya kira Iya. ngapain? Untuk menjelaskan teknik sikat Teknik sikat Bu. gigi, ya. Ya. Mungkin bisa disampaikan Dok, teknik sikat gigi Boleh. seperti apa? Ya. Ya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Kelihatan ya. Ya, jadi teknik sikat gigi itu kita sikat giginya dari atas ke bawah. Oh. Ya, jadi kadang kan suka ada yang ke samping Enaknya gitu ya. samping Enaknya gitu ke samping ya. kalau nggak ini gitu ya. Ya, enaknya kalau ke samping itu sebenarnya teknik yang Oh, salah ya, kurang benar ya. Ya, jadi sebenarnya tekniknya naik Naik ke dulu. atas ya. Ini yang gigi atas berarti dari atas ke Dari bawah. atas ke bawah, ya. Yang gigi bawah dari bawah ke atas. Jadi kayak naik turun gitu ya, Bu. Nah, terus anak-anak nih senengnya selesai aja. Samping itu ya. Ya, samping. Padahal tadi tekniknya ya, Bu ya. Dari Naik atas ke turun, bawah, atas ke gitu ya. bawah. Dari Dari atas ke bawah, ya yang gigi bawah dari bawah ke atas. Oh, pakai berwarna-warna gitu ya. Ya, terus nggak cuma luarnya aja nih Bu. Dalamnya juga Iya, dong ya. Dalamnya, nah. Iya, jadi samping baru. kan hanya dari Iya. luar tapi dalam juga. Iya, karena kan makanan juga bisa nyelip Iya. kemana-mana. Nah, ini bagian yang untuk mengunyahnya begini, baru ini bagian Oh, ini. boleh ke arah depan ya. Ya, yang Ah. ini juga sama, Arah maju depan. mundur. Iya. Masih ada nih bagian gigi yang belum tersikat, yaitu Di bagian dalam. Bagian dalam Iya. itu Cok ya? cengkil dari bawah. Kalau gigi bawah berarti dari bawah ke atas. Nah, yang gigi atas sama. Bagian tengahnya maju mundur. Ini maju mundur. Bagian ininya. Ya. Lagi. Dari kalau gigi atas berarti Dari atas ke bawah. Ya. Cakupan pasung merupakan Iya, selesai ya. imunisasi dasar cakupan BCG 60%, H1N1 60%, cakupan DPT HB 3%, cakupan molekuler 78%, cakupan MR 20%, cakupan bias DP 72%. Ini yang cakupan bias PD sama sama itu 2% dari 40 ya. Kebetulan petugas fungsi Kalimantan ya, cakupan bias MR 72%, cakupan pelayanan umum 1%, uji cakupan sistem kewaspadaan, cakupan surveillance terhadap penyakit 0%, cakupan pengendalian KRB 0%, imunisasi dasar lengkap 13%. Oh, lidahnya. Iya. Bisa juga. Iya, karena kan makanan juga suka, kan lidah itu punya papila Iya. gitu ya. Iya. Kalau mereka cakupan pembinaan upaya kesehatan tradisional, cakupan pembinaan tradisional berdasarkan program, cakupan pelayanan kesehatan tradisional yang sudah menjalankan. Nggak punya, jadi nggak disikat, tetap Oh, disikat tapi tetap pelan-pelan. disikat. Jadi perawatan gigi sebenarnya mudah loh, sahabat. Iya. Ya, jadi tinggal memperhatikan ingin menyampaikan bahwa caranya disikat yang benar, tidak salah-salah gitu ya. Iya. Ada lagi dok tips yang Nah, disampaikan? kebetulan saya ini, ibu lihat nggak nih di depan nih? Iya. Di depan ada Ini apa? kayak gini bed ya. Oh ini. Iya. Ayo. Nah. Nah, siapa nanti? Nah, ini tuh buat biar seru nih dalam Obrolan kita, podcast obrolan kita ini ya. Kita Mungkin juga- ada pemirsa yang sedang melihat live kita Iya. gini,
Ya, nanti kita berikan seperti souvenir nih dari Puskesmas Pondok Sukmajaya. Jadi untuk penanya nanti kita pilih ya Bu ya. ya, betul. Penanya sebenarnya kita juga udah share, boleh melalui WA ya. WA. Jadi banyak beberapa memang yang masuk pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat sekitar perawatan gigi di saat Ramadan dan di masa pandemi ini. Ya. Ada lagi yang ingin disampaikan dokter trik-trik perawatan gigi? Mungkin sambil ada yang nanya-nanya nih. Sambil ada yang nanya-nanya, boleh. Coba kita cek. Coba. Saya juga tadi udah dapat info dari bagian ini, kru teman tim di belakang. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya dok ya. Mungkin dokter bisa menjawabnya, mengklarifikasi karena memang masyarakat masih banyak yang bingung nih. Ya. Bisa saya tanyakan ya, bisa bacakan ya dok ya. Boleh Bu. Ini ada beberapa pertanyaan dari masyarakat. Ini dari kader kita nih, Ibu Muli. RW 13 Kelurahan pada momen terasa tidak nyaman sehingga salah satu caranya menggosok gigi. Kemudian apakah menggosok gigi terus akan merusak email gigi? Email gigi. Mungkin penanya langsung jawab Langsung jawab aja deh tanya. Oke. Ya, saya kenal nih Bu Muli nih Iya. dari RW 13 nih kayaknya nih, rajin banget ya. Oke, Bu Muli. Jadi tadi kalau saat puasa Menggosok gigi rasanya nggak nyaman gitu ya. Jadi Jadi pengennya sikat sikat gigi gigi aja terus gitu ya. Apakah sikat gigi terus-terusan akan merusak email gitu email ya? email gigi. Oke. Email gigi itu apa dok nanti bisa Ya, diceritakan? jadi email gigi itu lapisan paling luar dari gigi. Jadi Oh. mahkota gigi ini yang warna putih-putih ini, Ya. nah ini namanya email gigi. Oh, jadi ada lapisannya. Ya, jadi Oke. insya Allah ya gigi itu kan kuat ya Bu ya. Iya. Jadi disikat, kita juga kan dari kecil nih sikat gigi, walaupun gigi susu diganti gigi tetap, cuma gigi tetap itu waktunya udah dari umur 6 tahun nih Bu. 6 tahun sudah punya Iya, gigi tetap. sekarang umur kita berapa? Gak usah disebut deh. Ya, Nggak usah disebut. Ya, masih 25. iya, masih 25 ya. Nah, kita sikat, tapi sebenarnya tidak merusak ya Bu Tidak ya. bisa. Tapi tadi, seperti tadi kan saya jelaskan Bu, teknik sikat gigi yang salah itu bisa juga merusak. Tadi kita terlalu semangat nih. Jadi ke samping gitu ya. sebenarnya aja ya. Iya, kita terlalu semangat ke samping, akhirnya kayak menggergaji giginya bagian gusi, bagian mahkota, bagian ininya kekikis bisa juga Bu gitu. Jadi memang jadi teknik sikat gigi itu ya gampang susah. Jadi kita jangan terlalu keras, jangan terlalu pelan-pelan juga. Jadi sikat gigi terus menerus kalau caranya baik dan benar tidak apa-apa. Tidak masalah. Ya, apalagi ditambah pasta gigi kan dia mengandung fluoride Itu gitu bisa ya. itu ya. Ya, jadi mengandung fluoride dan lain-lain juga kan itu untuk menjaga email gigi. Iya, email gigi Jadi tersebut. terus menerus kalau caranya baik dan benar tidak apa-apa. Masalah. Tapi kalau terus menerus dengan cara yang salah ya mungkin dikhawatirkan tadi akan merusak juga tadi ada mahkota gigi ada gigi. Ya. Saya rasa cukup jelas ya. Ya, mudah-mudahan terjawab ya. Kemudian jawab ya. Ada lagi tuh Bu. Penanya pertama itu saya nanti kasih hadiah deh buat Oh iya, Bu. alhamdulillah. Ya. Jadi ini dapat dropes dari dokter gigi ini isinya menarik kok ya. Pasti ada hubungan sama gigi-giginya juga Ya, ya. juga ya. Ya. Ya, nanti akan kita sampaikan kepada yang sudah bertanya. Ya. Ada lagi nih dok, pertanyaan kedua ini dari Ibu Neni. RW 8 Kelurahan Sukajaya. Halo Ibu Neni. Ibu Neni ada mantau kita di IG ya, IG Live ya semoga ya. Dia bertanya dok nih, Halo. gimana sih cara merawat gigi yang ngilu dan serta pasta gigi apa sebaiknya digunakan? Jadi giginya ngilu, gimana merawatnya? Ya. Terus ada nggak pasta gigi khusus yang akan digunakan? Iya. Sebenarnya ini bukan pesan sponsor nih ya Bu ya. Iya, Jadi ada merek-merek ya. Iya, saya sih nggak akan sebut merek ya. Iya. Gigi ring itu ya tadi banyak faktornya.
biasanya karena lapisan emailnya itu ya tadi sebenarnya agak terkikis tuh banyak faktor. Terkikisnya kayak tadi misalnya teknik sikat gigi yang salah gitu ya Bu ya, atau bisa juga, oh saya jadi ingat lagi nih, ada juga kebiasaan lagi tidur nih, lagi tidur retak giginya suka bunyi nggak? apa Iya, namanya namanya bruxism. Nah, jadi bruxism itu karena dia, gitu. iya, jadi giginya mengerat-ngerat itu karena dia juga kebiasaan itu ya. iya, iya kebiasaan karena dia juga itu kegiatan sebenarnya rutin di luar ini ya, di luar kesadaran itu juga sebenarnya bisa agak mengikis email. Itu juga bikin karena emailnya terkikis jadi linu juga gitu ya. Jadi untuk menghilangkan gigi linu ya kita harus tahu nih penyebabnya apa. Penyebabnya berarti harus konsul dulu ke dokter. Iya, jadi periksa dulu. Jadi kalau misalnya karena itu giginya terkikis karena ada lapisan email yang terkikis karena kebiasaan buruk, ya berarti kebiasaan buruk ini harus dihilangkan. Iya. Jadi kita kalau dalam perawatan gigi ada alat namanya night guard. Jadi itu semacam alat yang dipasang supaya menghilangkan kebiasaan buruk tersebut. Oh, jadi dia tidak melakukan apa? Iya, supaya ya. Terus kalau misalnya karena tadi sikat gigi terlalu keras sehingga ada ujung-ujung gigi yang terbuka, itu berarti harus ditambal. Itu penyebabnya tuh. Ya. Lalu ada juga nih, saya giginya linu, pas diperiksa ternyata linu karena ada gigi berlubang. Bisa jadi. Nah berarti itu harus lubangnya nih yang ditangani. Ya, itu ditambal. Ada juga linu gigi saya, gusi-gusinya pas kita periksa, oh ternyata ada karang gigi nempel di antara gigi dan gusi. Berarti kita harus dibersihkan karang giginya. Jelas ya Bu Neni. Iya. Dilihat dulu penyebab itu ya. Iya. Ditangani. Iya. Kalau misalnya saya perasaan nggak apa-apa, boleh coba pakai pasta gigi sensitif. Nah itu kan biasanya nggak akan sebut merek ya. Kan sekarang di pasaran banyak merek-merek dagang ya. Iya. Mungkin yang kandungan apa nih dokter banyak tuh? Iya. Kalau yang pasta gigi yang khusus gitu kan, menghilangkan linu gitu ya. Iya, jadi itu tuh ada kandungan hidrokalsitnya gitu. Ya. Cari aja berarti di jual bebas ya, jual bebas. Di apotek ada, mungkin ya ada di selain ada juga. Jadi jelas ya Bu Neni ya. Jadi pertanyaan tadi Bu Dokter menjelaskan dicari dulu penyebab rasa linunya seperti apa, dan bisa nanti kalau memperingannya bisa dengan pasta gigi yang tadi untuk gigi-gigi yang sifatnya sensitif ada banyak ya. Jelas ya ke saya Dok ya. Ini masih ada lagi dong beberapa pertanyaannya dari masyarakat lagi ini sekarang dari RW 07 nih Kelurahan Sukajaya. Ibu Nani, halo Ibu Nani mudah-mudahan pantau IG kita ya di live. Ibu Nani Aryani dari RW 07. Dia bertanya begini Dok. Selama Ramadan gigi itu terasa sensitif dan terasa linu di rongga mulut. Apakah gigi bisa berubah? Saya sudah mencoba dengan pasta gigi untuk gigi yang sifatnya sensitif, tapi masih terasa ngilu dan jadi apa sebaiknya saya lakukan? Kayaknya mirip-mirip tadi nih. Ya, jadi tadi itu harus diperiksa dulu nih penyebabnya kenapa. Jadi cari dulu. Ngilunya kenapa? Jadi sama nih tadi jawabannya Bu Nani Aryani ya. Yang dijelaskan sama Ibu Dokter tadi sama dengan pertanyaan Bu Neni, bahwa dicari dulu penyebabnya gigi ngilunya karena apa, lalu bisa diatasi. Tetap dapat ini dong Dok. Dapat dong. Jadi selama persediaan masih ada, ini saya dari masih ada persediaannya. Ini saya cek juga banyak nih, dari chat juga ada beberapa yang nanya ya. Mau sini dulu ya, kita coba lihat chat dulu ya. Oh, dari Saras Beauty, Dok izin. Oh iya Mbak Saras, ya Mbak Saras. Dari Dinas Kesehatan. Oh dari Dinas Kesehatan. Terima kasih banyak ya sudah berpartisipasi Mbak Saras. Ya, Dok izin.
udah 1 tahun. 1 tahun ya. Jadi kalau bayi itu mulai tumbuh gigi pertama tuh dibuat depan di bawah Bu. Depan di bawah. Ya idealnya tumbuhnya waktu 6 bulan. 6 bulan. Nah, saat itu harus udah disikat nggak sih? Harus tetap, karena usia 6 bulan itu kan sama dengan sudah makan juga ya. Iya, dia sudah makan makanan tambahan. Iya, di makan luar tambahan nasi. di luar ASI. Jadi tetap harus dibersihkan. Dibersihkan. Cuma caranya nggak langsung persikat gigi yang gede gitu ya Bu Ada ya. kayak khusus ya. Ya, jadi sebenarnya kalau masih 6 bulan itu sih cukup pakai kain kasa, dililit ibu tangan kain kasa. kita, kain kasa yang basah, pakai air hangat matang, kita Sikat-sikat kita salah satu jarinya itu ya. Iya, jadi disikatnya seperti itu. Pakai Tapi tangan tetap kita. ke atas ke bawah gitu ya. Tetap, ya pokoknya intinya supaya nggak ada sisa-sisa Sisa makanan. makanan. Jadi baru 2 tumbuhnya tetap harus disikat. Tetap. Tapi nggak usah pakai pasta gigi dulu sih, gitu ya. Karena rasanya agak Ya, enak, aku nggak nanti suka kalau ya. kalau udah di bawah 2 tahun, udah 1 tahun lebih, giginya udah mulai banyak, meningkat nih Bu, pakai yang dimasukin ke jari itu Itu ada. udah berapa? Ya, itu kalau giginya udah banyak setahun Oh, boleh. Ya, udah lebih dari Iya. 2 lah ya. ya, giginya udah ada gigi seri. Iya, saya tahu tuh ada yang dimasukin Gerahan, jari iya, itu boleh. Itu juga sama. Pasta Prinsipnya gigi, sama kayak pasta yang tadi. gigi, Pasta gigi boleh dikit aja. Dikit. Ya, lalu udah mulai itu sih masih yang kecil-kecil aja dikit boleh. Kalau udah besar, ya itu udah mulai dikenalkan nih pakai sikat gigi anak dan pasta gigi sedikit. Jadi sebenarnya pasta gigi pakainya segimana sih Bu? Sebenarnya dewasa pun nggak perlu banyak-banyak Bu. Pakainya sampai nih kalau di iklan ya, bisa. penuh Itu gitu terlalu ya. banyak ya. Ya nanti pas kita sikat, apalagi kan biar cantik gitu ya di atas nih pasta giginya, terus pas kita sikat kemana? Jatuh. Iya, sayang ya jadinya. Boros. Iya, jadi sebenarnya pasta gigi pun untuk orang dewasa tuh nggak perlu besar banyak-banyak juga, cukup sebesar Ujung aja. ya biji kacang hijau lah cukup. Iya, Atau kadang tanah kali ya. ya boleh. Nah, Dan jadi- dimasukin Bu ke dalam, jadi ada ditekan. ditekan dulu biar nanti Iya, nggak supaya jatuh ya. ya saat kita sikat nggak jatuh. Berarti sama dong ya kalau kita dikasih tahu dari ujung set Ya, kebanyakan itu akhirnya terlalu banyak kebuang ya. sebenarnya sayang ya. Boros Sebenarnya ya? dengan sedikit pun nggak perlu. Oh, Ya iya. sudah cukup itu ya. Jadi nggak perlu banyak. Oh, jadi masalah sudah jelas ya. Jadi Ya. penjelasan dari dokter Gigi ini bahwa tetap harus dilakukan perawatan untuk anak di bawah 2 tahun. Jadi dengan syarat ya Ya. pasta giginya jangan terlalu banyak. Bisa menggunakan kasir kalau masih di bawah 1 tahun ya. Ya. Kalau masih 1 tahun. Ya. Iya bermanfaat banget sih, ini saya juga baru tahu, nanti mungkin buat ibu-ibu yang lain Iya, ibu mungkin mau punya bayi lagi. bisa cucu dari ya, Oh, boleh. nanti kasih mungkin nanti buat ponakan-ponakan atau saudara yang lain bisa kita infokan jadi Iya. tetap kurang informasi. Ada lagi dong? Ada lagi. Hmm. Ada lagi nih, usia berapa normalnya anak-anak berganti gigi tetap dari gigi sementara? Oh, Oke. jadi Sarah sendiri dapat nggak berapa saya tadi? Boleh dapat ya. Kasih lah ya. Ya, udah berapa Tadi nih Mas tadi? Sarah ya? Udah Udah 4. udah 4. Ye, dapat hadiah. Tenang aja, semua dapat ya. Ya, ini ada lagi nih dari Mbak Wiji. Usia berapa normalnya anak-anak berganti gigi tetap dari gigi sementara? Mungkin gigi susu maksudnya ya. Tetap Iya. gigi sementara. Berganti dari gigi susu ke gigi tetap begitu ya. Iya. Ya, jadi usia normalnya itu yang pertama ganti itu sekitar umur 5 sampai 6 tahun, Bu. 5 sampai 6 Ya, tahun. jadi 5 sampai 6 tahun itu biasanya tumbuhnya 2 gigi depan bawah diganti tuh. Jadi biasanya goyang-goyang gigi susunya. Oh, jadi dia Iya. udah saatnya. Sudah waktunya. Dan ada lagi nih yang ibu-ibu suka pada nggak ngeh. Umur segitu tuh umur 5 sampai 6 tahun juga waktunya tumbuh gigi geraham pertama dari gigi tetap. Tumbuhnya di belakang. Oh, gigi tetap. Iya. Belakang. Nah, gigi susu itu kan jumlahnya 20 ya, Bu. Iya. Gigi tetap berapa? 32. 32. Otomatis kan nanti gigi susunya nggak selain gigi susu coklat, ada juga Ada gigi yang yang nambah di yang belakang. iya. Nah, itulah gigi. Saya jadi tahu juga Iya, tuh. nah itu. Dia tumbuhnya di belakang. Jadi 6 tahun nggak Nah, ada anak saya. gigi cuma gini ya ada. Ada. Iya. Saya berarti harus semua orang tuh ada ya? Pasti Ada. sama jumlahnya pasti. Iya, pasti sama jumlahnya. Iya, iya, iya. Ya, jadi nanti pas umur 6 tahun biasanya dia tumbuh di belakang
bawah, ujung atas, bawah dan atas. kadang kalau anaknya anteng sih nggak sakit Nggak gitu ya, sakit. jadi tahu-tahu tumbuh aja. Tahu tumbuh aja. Nah ibunya nggak ingat nih biasanya, nggak ada yang copot kok gigi susunya katanya. Remeh gitu. Iya, Panas ya, panas ya. bisa demam tapi bisa juga nggak ada keluhan. Nah jadi pas gigi itu adalah gigi yang udah tetap, gigi tetap tumbuhnya. Kadang ibu nggak ngeh, tahu-tahu datangnya udah umur 7 tahun dok, itu gigi geraham. Dia biasanya fokus ibu gigi susu aja tuh. Yang copot kan karena gigi susunya goyang gitu ya. Iya. Kalau ini enggak, jadi umur 6 tahun tuh ada gigi tumbuh di belakang, gigi geraham pertama, Iya. atas, bawah. Itu berbarengan ya. Iya biasanya, tapi ya tergantung ini juga ya, tergantung namanya manusia, jadi ada berbagai proses, misalnya apa karena sering dipakai minyak atau apa, jadi ya cuma range-nya sekitar segitu. Iya, ya itu gigi yang sudah tetap, sudah sampai kakek-kakek nenek-nenek, jadi harus disikat sampai ujung, jangan sampai rusak. Betul. Ya, Kita pengen sampai tuh punya gigi. Iya. Tetap makan Tadi bau daging. hiji ya. Iya, bau hiji ya. Sekitar umur 5 sampai 6 tahun biasanya. Tapi tidak menutup kemungkinan ini 4 tahun ada yang tumbuh bisa aja, tapi itu jarang ya, karena standarnya biasanya 5-6 tahun giginya mulai berganti. Dan itu sampai nanti umur 12 tahun nih, ganti-ganti. Pokoknya kalau udah SD ya bakal sering ke dokter gigi nih kalau Karena anaknya itu ya, giginya goyang, berganti. kalau udah umur 12 tahun ke atas mungkin udah mantap. Ya, paling nanti ada gigi bungsu dibilangnya. Itu Gigi geraham ketiga biasanya dia tumbuh 17 sampai 20 cm. Remaja ya, udah remaja. Iya. Dan itu juga kadang ada yang Gigi tumbuh. bungsu lagi. Iya, dia tumbuhnya paling ujung karena biasanya dia jadi nggak kebagian tempat. Ada yang nggak tumbuh, ada yang tumbuhnya miring gitu. Mendesak yang Iya, lain. mendesak yang lain. Karena biasanya suka gitu umur sakit, di sini sakit, di ujung-ujung kan lihat memang sedang gigi bungsu. Berarti ya istilahnya gigi bungsu banyaknya ya. usia 16-17 tahun gitu ya. Iya. Berarti harus dilihat dia sakit gigi kenapa nggak ada berlubang, ternyata gigi bungsunya tumbuh ya. Iya. Oke, ini banyak juga ya Banyak juga ya? pertanyaannya. Mau dari Boleh diseringkan satu dulu lagi. Boleh. Ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Ida dari RW 2 Kelurahan Sukmanjaya. Bu Ida, Bu Ida mudah-mudahan pantau ya IG kita ya. Ya. Dia bertanya singkat sih, supaya kita tidak bau mulut bagaimana caranya? Oh, supaya nggak bau mulut Nggak bau ya. mulut, apalagi karena ini kan Ramadan juga ya. Oh, iya. Ramadan. Ya, kalau Ramadan itu kadang istilahnya bau surga gitu ya, Bu. Apa sih pastur ya? Iya, karena memang bulan Ramadan Tapi biasanya kita tahu ya bau surga kan pasti lagi. ya, ya. Terus apa lagi ini ya? Ya, Masker. jadi, ya, oh iya betul. Gak apa-apa dia disop sendiri, jadi Disop dia sendiri. gak bagi-bagi ke yang lain jadinya. Ya, Ada Bu Dewi di depan kita tahu dia. ya. Jadi bau mulut itu ya kalau lagi Ramadan biasanya memang karena kondisi rongga mulutnya agak kering ya. Agak Jadi, kering, produksi air udahnya juga jadi agak Terganggu. berkurang Gitu ya, ya. karena kan nggak ada asupan Asupan air ya. asupan air dan lain-lain. Nah bisa juga sebenarnya selain karena itu ada faktor lain juga, Faktor yaitu lain. pertama Gigi, gigi misalnya. yang lubang. Lubang. Gigi lubang itu kenapa sih bisa bau? Iya karena gigi lubang kita nggak ngeh, makanannya masuk ke lubang itu, busuk makanannya, bisa bikin bau. Atau sisa makanan nggak sikat jadi karang gigi, bisa bikin bau. Karang gigi bisa bikin bau ya? Bisa. Terus bisa juga sisanya nempel di lidah walaupun sedikit-sedikit, tapi kalau banyak nanti lama-lama bikin bau juga. Berarti lidah itu harus. Iya. Jadi untuk intinya itu jangan ada sisa makanan yang nempel di gigi kita, Apalagi di rongga mulut kita. Ramadan ini ya, jadi habis sahur harus benar-benar nih. Iya. Harus sikat gigi Iya ya. kalau enggak, atau ada yang lubang sengaja ditaruh buat ini katanya buat cadangan. Bisa daging ayam. Ntar udah jam 12 bisa udah gitu. Kayaknya masa kecil dokter. Iya, pokoknya jangan ditiru ya Bapak Ibu ya. Itu mah kelakuan anak-anak biasanya. Iya. Iya, yang ditiru itu emang ya. Ya. Ya, berarti Jadi caranya ya Caranya. rajin sikat gigi Ya, gitu ya. Terus sama kumur-kumur pakai obat-obat itu bisa. boleh. Kumur-kumur boleh. Terus ya itu tadi makan buah-buahan segar, misalnya rajin air putih juga Bu. Iya. Ya.
Jadi jelas ya Bu, dari Bu Ida jelas ya kenapa sih bisa bau mulut itu ya. Jadi macam-macam tadi. Lihat dulu kondisi banyak dong. Banyak juga nih, ada juga nih. Nih, dari Radar Depok nih ada. Alhamdulillah dari Radar Depok. Ya, halo, izin saya Mas Dava dari Radar Depok. Nggak pakai Mas ya, saya panggilnya Mas jadinya. Saya Dava dari Radar Depok, mau tanya kalau gigi yang sudah bolong dan parah, apa masih bisa ditambal? Nah, saya nggak bisa bilang bisa, nggak bisa bilang enggak. Kenapa? Harus dilihat. Ya, harus dilihat. Jadi kalau memang masih bisa ditambal, jadi kan kita harus lihat beberapa faktor nih, apakah ruangannya masih bisa, apakah sudah masuk sampai ke dalam gusi, apakah tinggal akarnya apa gimana, jadi memang harus diperiksa ya. Ya, jadi harus diperiksa. Jadi Pak Dava siapa nih, bawa aja dulu anaknya ya. Ya, periksa. Kalau anaknya diperiksa ke puskesmas, kalau puskesmas pondok nanti dilihat sama dokter ini apakah harus ditambal atau tidak gitu ya. Lihat kondisinya ya. Jadi kalau memang upayakan kalau masih bisa ditambal. Jadi dicabut itu alternatif terakhir. Dicabut itu alternatif terakhir. Ya, kalau memang sudah tidak bisa dilakukan perawatan, kita bisa di puskesmas kita kan bisa ditambal ya. Ya, bisa Bu. Gitu. Jadi intinya harus diperiksa dulu ya Mas Dava ya. Jelas ya Mas Dava, baru diperiksa dulu baru nanti ditentukan tindakannya oleh dokter gigi. Oh, ini nyambung juga nih sama Mbak Elsa. Dok, kalau gigi berlubang sebaiknya ditambal aja atau dicabut ya dok, soalnya suka timbul sakit kalau sedang makan yang manis-manis katanya. Nah, iya, jadi sama. Jadi intinya apalagi kalau masih merasakan sakit yang manis-manis, berarti itu sebenarnya lubangnya itu ada masih, jadi kan gigi itu ada lapisan ya Bu ya. Ya, ada lapisan email, lapisan dentin, sama lapisan sementum. Jadi kalau lapisan gigi lilu-lilu itu biasanya belum kena saraf justru rasa. Ya, jadi itu sebaiknya sih ditambal menurut saya, tapi memang harus diperiksa. Intinya harus kita lihat dulu gitu. Jadi kalau misalnya sakitnya terus-terusan, nah itu mungkin udah mulai kena saraf gigi, itu pun masih bisa ditambal sebenarnya Bu gitu. Jadi tergantung seberapa besar lubangnya dan sudah seberapa si lubangnya ini udah sampai bagiannya seperti apa, jadi harus diperiksa dulu. Oh gitu ya, Mbak Elsa tetap harus datang ke puskesmas diperiksa dulu ya. Tapi dok ini sebelum ini katanya ada rumor begini, kalau lagi sakit gigi percuma deh ke puskesmas, nggak diapa-apain katanya. Kalau lagi sakit gigi kan maunya masyarakat sih sakit gigi datang ke puskesmas pengen diapa-apain, pengen selesai sakit giginya, tapi biasanya katanya malah nggak diapa-apain, kita cuma dikasih. Sebenarnya gimana sih tuh penjelasannya tuh? Ya sebenarnya tergantung sakitnya juga kenapa ya. Iya, jadi kalau ada radang sakit itu ya bisa ada yang ditunda, memang harus ditunda gitu ya. Bisa juga mungkin ini harus dibor dulu, dibersihkan dulu. Ya itu kan udah mulai diapa-apain ya Bu ya. Dibor dulu, dibersihkan dulu, kita kasih obat tetap. Tapi kadang ada ekspektasi nih sama realita beda. Maunya kan langsung tambah nih. Saya mau langsung cabut aja, sakit cabut cabut kan tambah. Makanya kenapa kok suka nggak diapa-apain, padahal sebenarnya diapa-apain. Diapa-apain bagian dari observasi dokter ya. Cuma karena ekspektasi nggak sesuai dengan harapannya saya datangnya ditambah ternyata sama dokter cuma dibersihin doang, kasih obat, padahal itu termasuk dari observasi dokter menangani yang menghilangkan sakit dulu kali ya. Betul, karena belum tentu dengan misalnya mau diapa-apain nanti bisa aja nanti malah tambah sakit gitu Bu. Ada lagi dong yang bertanya? Boleh? Dari WA ada mungkin Bu? Ya ini dari WA juga. Ya. Dari Ibu Toibah. Oh ya. RW 1 Kelurahan Sukmajaya. Dia bertanya nih dok. Kalau kita membersihkan karang gigi yang bagus itu 6 bulan sekali atau 12 bulan sekali atau 1 bulan sekali ya? Oh ya. Ya sebenarnya idealnya sih 6 bulan sekali ya Bu ya. Ya jadi tapi kalau mau 1 tahun sekali juga nggak masalah daripada enggak sama sekali gitu ya. Karena kan sebenarnya
Kayak ini kemarin pandemi ini akhirnya setahun ya periksa ya, kalau bisa periksa gitu. Tapi kalau misalnya enggak kok saya bisa bersihin di rumah nggak apa-apa, tapi memang idealnya 6 bulan sekali. Idealnya 6 bulan sekali, ini buat Iba ya 6 bulan sekali idealnya. Tapi kalau misalnya mau 1 tahun sekali juga diperbolehkan. Ya. Daripada tidak sama sekali, memang idealnya. Jadi maka silakan kalau mau memeriksakan di puskesmas kita bisa ya. Ya. Karang gigi. Juga kalau pembersihan karang gigi di puskesmas kita masih pakai alat yang manual, jadi belum maksimal ya Bu ya. Jadi kalau karang giginya nggak banyak mungkin bisa manual, tapi kalau yang sudah kondisi berat mungkin bisa dirujuk dari ya. Tapi mudah-mudahan sih kedepannya ada ya Bu ya di sini ya. Mudah-mudahan ya. Ya. Semakin banyak masyarakat yang percaya pelayanan di puskesmas kita, itu akan mendukung kita untuk memberikan lagi lebih pelayanan kepada masyarakat. Betul. Ini ada lagi nih Bu, Dok, untuk anak-anak dari Bonet Lisa. Dok, Oh iya. untuk anak-anak yang minum susu dengan botol susu, apakah nanti akan berpengaruh juga dengan pertumbuhan giginya? Wah, ini banyak nih ibu yang anaknya ngedot nyusu. Ya, itu sebenarnya berpengaruh juga ya Bu ya. Jadi ada yang sampai SD bahkan masih umur 7 juga tahun masih kebiasaan ya. Daripada pakai gelas kan. Iya, jadi kadang dot itu apalagi sama kayak jempol ya Bu, misal-misal jempol, misal-misal dot kadang itu secara tidak langsung tuh agak ngedorong posisi gigi. Iya, jadi nanti bisa aja agak maju giginya gitu ya. Atau misalnya habis ngedot, anak-anak kan biasanya mau tidur ya Bu ya. Itu lupa deh. Tidur. Akhirnya kebawa Manis-manis tidur. ya. Manis-manisnya nempel di giginya cepet banget. Nah itu yang faktor tidak baiknya banget ya. Sisa makanannya ke bawah saat tidur. Yang barista kayaknya jelas tuh ya penjelasan dokter gigi ya nih. Jadi harus dihilangkan sedikit demi sedikit kali ya kebiasaan minum susu dengan dot gitu ya. Betul. Kalau bisa pakai gelas, pakai gelas. Ya, kalau udah mulai 3 tahun, 4 tahun boleh dilatih pakai gelas ya. Kayaknya Ida Ibu di sini ada lagi. Ada beberapa. Masih oke kan? Oke, masih ada berapa? Nah. Mungkin sekitar 15 menit lagi. 15 menit ternyata masih banyak itu ya. Lakukan pelayanan. Ya masih ada waktu. Ini ada beberapa pertanyaan dari WA Adu dari beberapa masyarakat. Ada ini pertanyaan dari Ibu Endang dari RW 10. Dia bertanya nih Dok, untuk lansia apakah perlu mengkonsumsi suplemen kalsium karena gigi sudah ada yang goyang dan keropos. Terus cairan kumur yang bermanfaat untuk mengurangi dia bertanya juga cairan kumur yang bermanfaat untuk mengurangi bau mulut saat puasa apa? Gitu Dok. Oke. Perlukah mengkonsumsi suplemen kalsium untuk lansia? Kalau sebenarnya kalau untuk pertumbuhan gigi dan tulang sih sebenarnya itu sudah tidak ada. Iya, jadi kalau suplemen kalsium itu kalau untuk lansia biasanya mungkin untuk mencegah osteoporosis ya Bu ya. Jadi lari ke osteoporosis. Iya, tapi saran saya juga kalau mau mengkonsumsi suplemen kalsium ini harus berkonsul dengan dokter gitu karena tidak bisa bebas. Iya, karena di pasaran gitu ya. Ya, maksudnya kalau berlebihan juga nanti malah jadi masalah gitu ya. Dan biasanya mudah-mudahan sih bisa teratasi dengan makanan yang kita konsumsi yang mengandung kalsium. Memang pada lansia mungkin perlu kalsiumnya agak lebih tinggi lagi, mungkin ya sekitar 1.200 sampai 1.300. Tapi bukan buat pertumbuhan gigi. Bukan buat pertumbuhan gigi karena gigi goyang ya. Goyang itu mungkin karena pelekatan gigi dan kita cara mulai juga tadi dokter jelaskan ya. Iya, sudah mulai turun misalnya teknik sikat giginya atau salah bertahun-tahun gitu ya. Ada kebiasaan merokok misalnya atau ada karang giginya gitu ya. Jadi kalau menyebabkan keropos. Ya, jadi kalau suplemen kalsium pada lansia tuh lebih mencegah osteoporosisnya kayaknya ya. Kalaupun dia minum nggak bermanfaat buat pertumbuhan. Kalau pertumbuhan gigi itu ya sudah berapa harusnya nanti sampai remaja sih sebenarnya sampai remaja. Jadi bahkan kalau mau
saat ibu hamil. Jadi ibu hamil tuh sudah mulai untuk anaknya iya bisa janinnya janinnya. Ya Jadi banyak yang jelas ya. sebaiknya saat ibu hamil anak-anak sampai remaja. Ya pemberian kalsium memang kalau untuk tujuan tumbuh gigi memang sudah tidak waktunya, Ya. tapi lebih banyak untuk pertumbuhan tulangnya kali ya. Iya, pencegahan osteoporosis. osteoporosis. Iya. Terus tadi apa Bu? Obat kumur ya? Obat kumur yang Obat bisa kumur. mengurangi bau mulut, Oh iya. tapi jangan menyebutkan kan. Iya. Kita nggak ada. Sebenarnya obat kumur, ya obat kumur sih nggak sebut merek. Sebenarnya obat kumur untuk gigi juga banyak di pasaran ya, pasaran dari dan merek terkenal. cara pakai gitu ya. Iya, kalau bisa sih jangan yang mengandung alkohol ya Bu ya, gitu. Cara kalau tidak mengandung alkohol, Dilihat dong itunya Bu. oh, tulisannya aja. Iya, gitu. Jadi kadang kalau misalnya itu juga nanti membuat suasana semakin asam di dalam mulutnya. Kalau sering-sering pakai iya, alkohol, iya. semakin asam berarti jadi Ya nanti banyak, ya bisa bau mulut, bisa penumpukan bakteri dan lain-lain. Gitu. Jadi jelas ya Bu Endang ya tadi ya yang dijelaskan Ibu. Ada dokter ada pertanyaan Ini coba lagi? kita lihat ya, ada lagi nggak ya? Oh ada yang bertanya nih. Dok, mau izin bertanya, maksimal di usia berapakah gigi geraham tumbuh? Jika di usia maksimal tidak tumbuh, apakah penyebabnya? Dari Nurul, punya banyak Nurul. 910. Ya. Jadi maksimal di usia berapa gigi geraham tumbuh? Kalau ini kayaknya ngomongin gigi bungsu nih kayaknya Nurul ya. Bu Nurul masih ini ya, masih punya balita kali ini. Ya, Jadi pengen tahu ya, dia. jadi kalau gigi geraham yang paling terakhir tumbuh itu tadi 17 sampai 21 tahun. 17 sampai 21 Iya, ya tadi yang ya, jadi kalau gigi dewasa itu ada gerahamnya ada 3. Namanya molar 1, molar 2, molar 3 Ya. atau gigi bungsu. Nah, tadi yang tumbuh 6 tahun itu gigi molar 1, Bu. Oh, Ya. jadi molar 1 tahap 1 itu kali ya? Ya, jadi gigi yang geraham yang keduanya sekitar 10 sampai 12 tahun. 10 sampai 12 tahun. Dan yang ketiganya 17 sampai 21 tahun. Satu dari situ ya. Ya, ya jadi itu kalau misalnya nggak tumbuh-tumbuh, apa tadi jika di usia maksimal tidak tumbuh, apakah penyebabnya? Penyebabnya, nah ini bisa aja sebenarnya tumbuh tapi nggak ke bagian tempat. Ke bagian tempat. Ya, atau memang benihnya nggak ada bisa juga. Jadi Ada memang, itu kejadian ada ya. ada, jadi memang harus di ronsen ya Bu ya. Oh. Kalau ngeliat ini saya udah umur 30 tahun nggak ada gigi bungsunya, coba di ronsen. Ada nggak giginya? Bisa aja Yang memang dia dia tidak timbul ya. Iya, karena udah mentok misalnya Nggak nggak ke ke bagian bagian tempat gitu. Gitu mungkin. Jelas tadi ya Mbak Nurul ya. Ya. Jawaban dari dokter gigi ini jadi ada usia-usia Ada usia-usianya. tertentu ya. Iya. Ada Masih ada waktu Masih ada waktu. lagi ya sebelum saya ini menjawab pertanyaan dari Ibu Yuli Merijana. Halo Ibu Yuli, mau pantau ya IG kita ya. Bu Yuli Merijana Oh, iya. dari RW 9 nih. Oh nih, halo. Dia Bu bertanya Yuli. ya. Dan saat puasa ini kadang bibir kita menjadi lebih kering. Mulut juga mengeluarkan bau aroma yang tidak sedap. Padahal sudah rajin sikat gigi nih. Biasa gitu ya. Nah, terus kadang-kadang sariawan muncul saat puasa. Jadi kita tidak pede berbicara. Untung katanya kalau memakai masker nih. Oh, jadi Baunya mencium kita sendiri. Jadi agak. Nah, ada nggak sih tips-tips selama bulan puasa terhindar dari bibir kering, bau mulut dan sariawan? Ini tipsnya, iya. ada minta tipsnya gitu. Ya, tadi ini ya, sudah sedikit dibahas Udah dibahas ya. tadi colek ya Ya, beberapa ya. ini. Yaitu karena kondisi kita kan nggak makan, nggak minum, jadi kurang asupan makanan, jadi bisa menyebabkan kering. Nah, itu Tips-tipsnya ya. gimana? Ya tadi itu Umur ya. ya kumur boleh, kumur pakai obat kumur apa aja boleh. Coba Terus membatalkan puasa boleh ya. ya boleh, tapi jangan sering ya. Ya, kumur-kumur, terus pas sahurnya juga jangan lupa banyak minum air putih. Jadi walaupun puasa tetap asupan
2 liter sehari yang 18 itu tetap harus terpenuhi. terpenuhi. Ya, tapi terpenuhinya saat waktu sahur Sahur sambil dan buka. buka. Ya, lalu banyak makan sayur dan buah juga. Lalu boleh sih kalau mau pakai misalnya pelembab bibir, Pelembab gitu, bibir boleh. ya, iya, glucose gitu Ya. ya. Yang berasa lagi. Iya. Jangan yang berasa stroberi. Yang non rasa. Oke. Oke, ya. Mungkin itu Bu Yuli ya. Jelas ya Bu Yuli ya. Tadi tips-tipsnya ya tadi ya. Ya. Boleh pakai obat kuku, ya. sikat gigi, makan buah-buah dan sayur, diperbanyak, minum air putih. Memang itu gerakan masyarakat ya hidup Iya, sehat. gemas ya. Gemasnya kita harus memang tetap harus jalan. Mau di saat puasa, apalagi di saat pandemi ini. Jadi imunitas kita juga tetap meningkat ya dok ya. Ya. Ini dari sekian pertanyaan kita masih ada ini kan ya? Oh, Insya masih Allah dapat ada semua ya? ya. Ya. Soalnya dokter pengen bawa stok banyak nih. Banyak nih ya. Jadi nanti kayak bagian ini ya. Mungkin nanti kita hubungi mungkin ya Bu ya. Iya, Tadi, nanti ada Ibu yang bertanya. yang bertanya ya. Kita hubungi nanti via WA atau Iya. telepon yang ada untuk DM mendapatkan. lewat IG-nya nanti ya Bu Boleh ya. DM lagi Ya. tadi saya bertanya siapa gitu. Tadi ada orang-orang siapa nih Ya, ada. yang pertama Ibu Muli, pokoknya saya ingat Bu Muli. Iya, ada Bu Muri, ada Bu Neni, Bu Nani, ada Rida, Bu Ya, Taliba, di sini dari ada IG ada ya. Mas Dava, ada Mbak Sarah. Udah Sarah, ya. seperti nanti IG kita di komen ya gitu ya. Ya. Nanti biar kita cek mau dikirim kemana. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita dalam perawatan gigi ya. Ya. Mudah-mudahan. Soalnya Mudah-mudahan. isinya nggak jauh-jauh dari Buat gigi perawatan dan pandemi. gigi dan pandemi. Nah, kita sudah ngobrol-ngobrol asik lumayan banyak nih ya. 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 Kayaknya mudah-mudahan masyarakat juga semakin ada pencerahan Ya. dari perawatan gigi yang dokter jelaskan tadi. Saya juga Iya. banyak nih tahu, oh ternyata gigi ada berapa jumlahnya. Terus harus sikatnya harus ke atas, ke bawah, dari bawah ke atas gitu. Kayaknya simpel aja tapi kadang kelewat juga gitu ya, Bu, ya. Kadang kok gigi kita goyang gitu, Iya. padahal kita nggak makan yang keras, mungkin cara sikat giginya yang tidak benar tadi. Iya. Gitu ya. Ya. Nah, semoga bermanfaat buat kita. Mungkin untuk saat ini tema kita pada hari ini untuk perawatan gigi di saat Ramadan dan pandemi, saya rasa cukup banyak tergali dan masyarakat mudah-mudahan bisa menambah informasinya. Mungkin kita nanti akan kembali lagi pada saat-saat ngobras, acara ngobras ini kita rutin dong ngobras nih. Iya, jadi ngobras ini rutin ya Bu ya. Saya rutin dong. Iya. Jadi Mungkin bisa tema yang lain nanti bulan bisa depan. live IG, bisa Bisa. Zoom, nanti tergantung situasi kondisi nanti ya Tergantung Bu ya. situasi kondisi kita. Ya. Mudah-mudahan ngobras ini bisa menjadi sarana kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Ya. tidak terhalang karena masa Pandemi pandemi. ya. Ya, nah inilah salah satu cara adaptasi Iya, kebiasaan baru kita Ada ya. kebiasaan sama kita memang Ya. harus melek sosial media juga. Ya, betul. Sosial media dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik untuk Ya. mendukung apa sih Ya. kinerja, pengetahuan segala macam. Ya. Ada pesan terakhir dong sebelum kita akhiri acara live ini? Ya, kalau pesan terakhir karena ini temanya Perawatan gigi, ya. perawatan gigi, saya dokter gigi, jadi jangan lupa rajin sikat gigi minimal 2 kali sehari, 2 kali Dua kali sehari. ya. Ya, minimal itu ya Bu ya, yaitu Minimal. pagi. Kalau lagi nggak sahur nih, pagi setelah sarapan, Sarapan iya, makan sebelum tidur. Tapi kalau lagi bulan Ramadan seperti ini berarti saat sahur dan nanti saat mau tidur. Saat sahur sama saat mau tidur. Iya, gitu. Jadi intinya sih itu pesannya, tetap jaga kebersihan gigi dan mulut di rumah walaupun pandemi. Mudah-mudahan gigi kita sehat selalu ya, bisa tercapai Indonesia bebas karies tahun 2030. Oh, Gitu tuh. karies gigi ya. Ya, Jadi ada targetnya juga nih untuk Ya. perawatan gigi. Indonesia bebas karies di tahun 2030. Alhamdulillah kita sudah melewati perbincangan ini dengan asik ya, dengan santai, semoga bermanfaat. Kita sama-sama mengucapkan dalam rangka hari apa kita hari ulang tahun Kota Depok yang tercinta, semoga selamat hari ulang tahun Kota Depok yang ke-22. Yuk kita bangkit. Terima kasih demikian acara live kita pada siang hari ini.
Saya sebagai pembawa acara dari promosi kesehatan, Terima kasih Bu terima Sari. kasih Dokter Ibu Yani juga sebagai narasumber, saya ucapkan terima kasih banyak. Ini infonya. Kami tidak lepas dari rasa salah atau kurang berkenan dalam menyampaikan informasi ini. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kita sama-sama mengucapkan akhiri dengan ucapan wassalamualaikum